Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih membahas masalah al-khauf. Cuma kita membahas khaufnya itu dari kalangan Nabi dan sahabat. Kita sudah mempelajari teori khauf itu apa. Kemudian contoh-contoh dari khauf, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin lihat bagaimana khaufnya Rasulullah. Bagaimana khaufnya itu sahabat. Jadi kita jangan teori saja, nanti ada hadis dan lain sebagainya, tetapi ini yang dialami langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waradat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hadis ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza taghayyara al-hawa. Jadi Rasulullah kalau cuaca sudah berubah, arti berubah begini. Sekarang musim panas, tiba-tiba sudah musim dingin. Wahabat rih asifah. Kemudian tiba-tiba ada angin yang sangat kencang sekali. Yataghayyara wajhuhu. Mukanya langsung berubah. Jadi ketika cuaca berubah, muka Rasulullah juga berubah. Fayaqumu yataraddad fil hujrah. Jadi Rasulullah SAW bangun, kemudian beliau keluar masuk dari kamarnya. Wa yadkhulu wa yakhruju. Beliau masuk dan keluar. Kullu dzalika khaufan min adzabillah. Jadi ini dilakukan Rasulullah karena apa, kata Aisyah? Karena takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah kan sudah maksum. Rasulullah sudah dimaafkan oleh Allah, maksum. Kemudian segala tingkah laku Rasulullah semua sudah dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apapun yang keluar dari mulut Rasulullah, apapun tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah, semua itu di dalam kontrolan Allah melalui wahyunya. Tapi Rasulullah tetap takut juga. Setiap ada pergerakan, ada apa saja, perubahan cuaca dan lain sebagainya, beliau takutnya luar biasa. Sebagaimana sahabat juga ketika terjadinya gerhana bulan. Karena salah satu ciri-ciri kiamat itu wa khasafal qamar. Khasaf ini khusuf, artinya bulan itu tidak mengeluarkan cahaya lagi. Berarti kalau bulan tidak mengeluarkan cahaya, sumber cahaya yang diambil oleh bulan itu tidak ada lagi. Di mana sumber cahayanya? Yaitu matahari. Ya. Jadi makanya salah satu ciri-ciri kiamat wa khasafal qamar. Kalau bulan sudah tidak bercahaya lagi, hati-hati kata Allah. Makanya pada sahabat pada masa Rasulullah, mereka ketika gerhana bulan semua masuk ke dalam masjid. Mereka semua beristighfar, beristighfar, mereka salat, mereka beribadah. Kapan mereka akhiri keluar dari masjid itu? Setelah bulan itu kembali seperti semula, normal. Maka Rasulullah menyuruh sahabatnya, mari kita berzikir, mari kita berinfak, bersedekah dan beribadah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Apa yang Rasulullah lakukan ketika ada hujan badai, ketika perubahan iklim, perubahan cuaca? Itu apa Rasulullah lakukan? Wa qara'a ayatan fi suratil waqi'ah. Rasulullah membaca salah satu ayat di dalam surah Al-Waqi'ah. Jadi kita bisa juga kita baca dari awal surah Al-Waqi'ah atau salah satu surah Al-Waqi'ah.
Tetapi yang ketika Rasulullah baca surah itu, fasa'iqa, Rasulullah langsung pingsan. Setelah membaca langsung pingsan. Atau ada juga dalam surah An-Naba, amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Jadi, tetapi kalau ini lebih spesifik lagi. Al-Waqi'ah itu cerita tentang bagaimana Allah menghancurkan langit, kemudian menghancurkan bumi. Dan di situ disebutkan kenapa dihancurkan langit duluan baru bumi. Kenapa tidak bumi dulu? Karena kata Imam Sawi, itu langit itu ibaratun anisaqfi. Jadi langit itu ibarat atap. Wad dunya ibaratun anil bina. Bumi ini ibarat rumah. Idza turidu takhribal baiti, kalau kalian ingin menghancurkan sebuah rumah, harus menghancurkan atapnya dulu, baru menghancurkan rumahnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menghancurkan alam ini, maka yang duluan dihancurkan adalah langit dan benda-benda yang ada di langit. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Imam Al-Ghazali juga mengutip di dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf ayat 143. Ketika Nabi Musa alaihissalam, waktu itu Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, berikan kesempatan saya untuk melihat Engkau." Ya, arini andur ilai. Berikan kesempatan saya untuk melihat Engkau. Apa kata Allah? Qal lan tarani. Kamu tidak bisa melihatku. Nabi Musa bersikeras untuk bisa terus melihat Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Begini saja. Nanti saya itu kamu pergi ke sebuah gunung. Kamu pergi ke sebuah gunung, zatku akan turun di gunung itu. Kalau nanti gunung itu dia tetap pada tempatnya, kamu bisa melihatku. Tapi kalau seandainya gunung itu dia tidak pada tempatnya lagi, berarti kamu tidak bisa melihatku. Ketika itu meledak gunung itu. Jadi waktu itu Nabi Musa alaihissalam pingsan. Ya, ini wa kharra Musa sa'iqa. Jadi dikutip oleh Imam Ghazali pada surah Al-A'raf ayat 143. Jadi Nabi Musa saja karena takutnya kepada Allah, ketika itu Nabi Musa pingsan. Wara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah melihat Jibril. Jibril dalam bentuk wujud aslinya. Bil abtah. Abtah itu sebuah tempat namanya abtah. Waktu itu Rasulullah berdialog dengan Jibril, "Ya Jibril, tolong kau nampakkan wujud aslimu." Jibril mengatakan, "Kamu tidak bisa melihat wujud asli." "Tidak apa-apa ya Jibril, katakan sudah lama," kata Rasulullah. "Kita sudah lama bersahabat. Kalau saya lihat wujud aslimu, saya tidak akan takut ya." Akhirnya Jibril mengatakan, "Coba lihat ke ufuk, lihat ke sebelah, ke atas. Kamu akan melihatku," kata Jibril alaihissalam. Ini dalam bentuk wujud aslinya. Ketika dinampakkan wujud aslinya, fasa'iqa, Rasulullah pingsan lagi. Apalagi kita melihat wujud asli syaitan dan iblis. Ya kepingsan dia mati. Jadi artinya apa? Bohong kalau dukun mengatakan saya sudah ini sama iblis syaitan melihat itu bohong. Kalau dia lihat itu bohong. Artinya apa? Dia tidak menampakkan wujud aslinya. Kalau dia menampakkan wujud aslinya, Rasulullah SAW saja pingsan melihat karena ketakutannya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini ketakutan ini ada dua, kita jangan salah paham. Takut kepada zat itu, tapi Rasulullah bukan takut pada zatnya, takut kepada yang menciptakan zat itu. Artinya malaikat Jibril saja sudah seperti itu, apalagi yang menciptakannya lebih luar biasa lagi. Jibril itu luar biasa, yang menciptakan Jibril lebih luar biasa lagi. Jadi maka Rasulullah SAW takutnya apa? Takut kepada Allah yang menciptakan Jibril. Satu lagi mengatakan takut dengan rupa Jibril yang seperti itu, wujud aslinya. Apalagi wujud asli syaitan dan iblis. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Wa rawa annahu alaihi salam kana idza dakhala fi shalah. Ini takutnya Rasulullah, khaufnya Rasulullah. Ketika Rasulullah mau salat, yasma'u li sadrihi, ada yang mendengar apa di dada Rasulullah SAW, azizun ka azizil mirjal. Aziz itu suara lagi urun ketakutan.
Jadi ketika mau salat itu dada Rasulullah seperti bersuara, lagi mutu. Ini seperti orang baru lari kencang. Ketika baru lari kencang itu, setelah dia berhenti, maka ada suara di dadanya. Inilah yang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika Allah mengatakan wal 'adiyati dhabha. Dhabha itu adalah suara khusus yang dimiliki oleh seekor anjing dan yang dimiliki oleh kuda. Kuda kalau dia sudah berjalan, sudah lari kencang, maka akan ada suara di dadanya. Jadi artinya apa? Begitulah suara ketika seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'adiyati dhabha. Anjing begitu juga. Dia tidak pernah mengeluarkan suaranya, enggak pernah dia keluarkan. Begitu juga kuda, enggak pernah dia keluarkan. Ini Allah ingin mengajarkan. Coba kamu belajar dari kuda. Kuda tidak pernah mengeluh. Enggak pernah dia mengeluh. Kita nyoba temayang pecut, dah lalu. Kuda ketika dia lelah, enggak ada dia beritahukan, enggak ada dia buka mulutnya begini, tidak. Tetapi disimpan di dalam dadanya. Maka suara detak jantungnya itu lebih keras, lebih kencang, dan dia tidak mengeluarkannya. Tetapi begitu juga manusia. Maka Allah mengajarkan manusia, belajarlah dari kuda. Kuda itu walaupun dia lari kencang, dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu menyimpan suaranya. Yang begitu juga ketika Rasulullah SAW mau beribadah kepada Allah ketika melakukan ibadah salat. Jadi suara yang didengar itu siapa? Ada sahabat-sahabat mungkin mendengar suara itu ketika salat sunnah. Maka suara detak jantung Rasulullah SAW makin lebih kuat lagi ketika beliau akan melakukan ibadah salat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lama zahara ala iblis, ma zahara tafiqa Jibril wa Mikail alaihi masalam." Sekarang kita lihat contoh bagaimana takutnya Jibril dan Mikail. Takutnya Jibril takut juga. Bukan Rasulullah saja, Jibril juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mikail juga takut kepada Allah. Kenapa disebutkan dua malaikat di sini? Ada 4 malaikat yang khusus. Ini yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala masalah hari kiamat. Yang diberitahukan masalah takdir manusia. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israel, malaikat Israfil. Ini 4 malaikat ini diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana setahun ke depan, manusia setahun ke depan bagaimana rezeki si fulan, bagaimana azab untuk si fulan, bagaimana rezeki si fulan. Itu diketahui oleh 4 malaikat tadi. Cuma beliau ini hanya mengetahui setahun ke depan saja. Setelah itu tidak tahu lagi. Dan tahun ke depan diberitahukan lagi oleh Allah setahun lagi ke depan. Maka di sini dibuat 2 malaikat ini karena 2 malaikat ini adalah 2 malaikat kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kepercayaan Allah, takut lagi. Ada apa takut? Ketika dia melihat iblis. Kita aja beda pikir kalau iblis bukan itu takutnya. Bukan takut kepada godaan iblis. Iblis hanya ya goda malaikat Jibril, Pak. Ya goda Jibril, Pak. Iblis tidak menggoda malaikat Mikail. Tetapi apa takutnya Mikail dan Jibril? Yang kiani. 2 malaikat ini ketika melihat iblis, 2 malaikat menangis. Tapi kalau dalam satu riwayat lagi bukan seperti ini. Jibril ketika menangis terus ditanya oleh Allah, "Mayubkika?" Apa yang menyebabkan kamu menangis? Jibril mengatakan, "Saya tidak tahu masa depan saya, Allah." Dan Jibril juga pernah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Saya takut sekali kepada Allah." Apa yang kamu takutkan? Ada 3 hal kata Jibril. Yang pertama, Allah tahu masa lalu saya. Allah yang menciptakan saya. Yang kedua, Allah lah yang mengatur saya. Apa yang saya lakukan sekarang Allah tahu. Yang ketiga, yang membuat saya takut kepada Allah, masa depan saya sudah diketahui oleh Allah. Makanya Jibril patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Bahkan sampai ketika Jibril diperintahkan oleh Allah jangan turun wahyu selama 15 hari. Maka Nabi Muhammad SAW merasa apa? Kok tidak turun-turun lagi Jibril sudah 15 hari. Ketika Jibril turun, Nabi Muhammad bertanya, apakah kamu tidak ini lagi sama saya? Apakah kamu tidak teringat lagi ke saya? Ya. Apa kata Jibril? Saya turun itu memberikan wahyu karena perintah Allah. Kalau tidak diperintahkan oleh Allah maka tidak saya lakukan. Begitu juga kita. Kenapa kita salah? Karena diperintahkan oleh Allah.
bukan karena yang lain. Kenapa kita bayar zakat? Karena diperintahkan oleh Allah. Kenapa kita tinggalkan maksiat? Karena dilarang oleh Allah, bukan karena yang lain. Nyo dapat tinggalnya karena dilarang oleh Allah. Dapat hana dapat bunyo karena dilarang oleh Allah. Bakal hana dapat harum karena dilarang oleh Allah. Karena efeknya itu bagi diri kita sendiri. Sudah kita tidak enak ibadah. Ini kalau masalah ibadah. Yang kedua, di dunia pun susah. Orang yang korupsi, orang makan haram, dia di dunia susah. Di dunia susah, apalagi di akhirat. Zahirnya susah, apalagi batinnya. Zahirnya susah, ya, apalagi batinnya. Kemudian dua malaikat tadi menangis. Fa'auhallahu ilaihuma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan keduanya. Malakuma tabkiyani kulla hadzal buka. Kenapa menangis selalu? Ada apa kalian berdua? Apa dijawab oleh dua malaikat? Faqala ya Rabb, man makraka. Kami ini ketika melihat iblis tadi, kami tidak tahu masa depan kami bagaimana. Kami tidak tahu takdir kami bagaimana masa depannya. Apakah kami sama seperti iblis? Ya. Apakah kami sama seperti iblis? Yang dulu iblis itu beribadah bersama kami. Iblis dulu beribadah bersama para malaikat. Para malaikat, kemudian jin tidak. Jadi jin tidak beribadah. Jin itu di dunia, diciptakan di dunia, dan dia itu beribadah dan berbuat maksiat di dunia. Manusia itu diciptakan di dunia, beribadah dan berbuat maksiat di dunia. Iblis itu diciptakan oleh Allah di langit, kemudian dia berbuat maksiat di langit, kemudian diusir dari langit. Makanya tidak ada kesempatan lagi iblis untuk bisa tinggal di langit satu, apalagi sampai langit ketujuh. Inilah yang ditakutkan oleh para malaikat, terutama malaikat Jibril dan Mikail. Jadi artinya mereka takut masa depan kami bagaimana? Kami tidak aman ya Allah, posisi kami tidak aman. Makanya Jibril selalu menjaga diri, bagaimana supaya tidak Allah itu murka dan marah. Makanya semua perintah dia lakukan. Jibril ya ke Allah, Nabi Muhammad ya ke Allah, masa katanya hana ya. Azan berlangsung, Allahu Akbar, aktivitas masih kita lakukan. Kemudian Allah mengatakan bayar zakat, kita masih santai-santai saja. Kemudian Allah katakan buatlah ini, jangan berbuat ini, kita masih santai-santai saja. Kita sudah tahu kalau itu haram, tapi masih kita tinggalkan juga, ya. Masih kita lakukan juga. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini dari Muhammad bin Mukandar. Beliau mengatakan begini. Lama khuliqatin nar. Semenjak neraka itu diciptakan. Ya, ini kalau ditanya nanti siapa duluan, malaikat sama neraka? Duluan malaikat. Duluan malaikat diciptakan baru neraka. Sekarang kita ingin lihat di dalam hadis qudsi. Di hadis qudsi disebutkan lama khalaqallahul jan wan nar. Ketika diciptakan surga dan neraka, Allah menyuruh kepada malaikat untuk melihat. Melihat maknanya bukan masuk ke dalam, tidak, jangan salah. Ini sudah menandai, sudah memberikan sinyal kalau duluan malaikat dengan surga dan neraka. Makanya malaikat ini fatafaqada, dia melihat sekeliling surga dan neraka. Ketika melihat surga dan melihat neraka dengan ekspresi yang berbeda. Ini bukan masuk, jangan salah. Dia bikin kenapa sudah masuk? Tidak masuk. Tetapi tafaqad. Seperti kita ingin beli rumah, kita lihat dari luar saja. Oh, ini tempat strategis nih, cocok ini. Ya. Di luar kalanya pulai dalam ni. Di luar hancur pulai dalam lebih hancur lah ya. Makanya malaikat mengatakan begini, ya Allah, tidak ada yang tahu isi surga kecuali dia masuk dulu ke dalam surga. Ya. Dan berbahagialah orang yang sudah berada dalam surga dan dia kekal dalam surga. Tidak akan keluar lagi. Maka orang yang kata mau dalam surga tidak bisa, memang tidak keluar lagi. Memang terus berada dalam surga. Dan tidak ada orang yang tahu bagaimana keadaan neraka sebelum dia masuk dulu ke neraka. Ya, sebelum dia masuk dulu ke dalam neraka, baru dia tahu bagaimana neraka itu. Dan celakalah seorang yang sudah masuk ke neraka dan dia kekal dalam neraka. Ini kata malaikat. Jadi maknanya apa? Surga dan neraka itu diciptakan setelah diciptakan para malaikat. Maka waktu itu apa? Ketika diciptakannya neraka, tarat afidatul malaikah min amakiniha. Ini sebuah kalimat majaz. Maknanya apa? Hati malaikat itu sudah terbang. Makna hatinya sudah terbang, dia sudah tidak karuan lagi malaikat. Sudah mulai takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana? Sudah resah ya, ini resah.
Maka ketika diciptakan neraka itu sudah resah, jiwanya resah. Falamma khalaqa banu Adam, ketika diciptakan Bani Adam, maka diciptakan Nabi Adam dan keturunannya, maka dia sudah mulai tenang kembali. Ya, malaikat ini hatinya sudah mulai tenang kembali. Kenapa? Karena ada yang meredam neraka itu, ada yang meredam neraka. Maka Bani Adam itu ada dua kelompok. Ada kelompok pembangkang, ada kelompok yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang taat kepada Allah ini, bahkan ketika dia menangis nanti, itu air matanya haram untuk menyentuh api neraka. Api neraka tidak berani menyentuh dia. Ini salah satu seperti yang ditanya oleh para sahabat. Sahabat bertanya, ini sudah pernah hadis ini kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya Rasulullah, ayadkhulu, apakah seorang itu bisa masuk ke dalam surga bighairi hisab? Tanpa dihisab? Dijawab oleh Allah, bisa. Rasulullah, bisa, kata Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Apabila seorang hamba itu dzakara dzunub, dia mengingat ke dosa-dosanya, kemudian dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berbuat dosa, kemudian dia teringat dengan dosa-dosanya, dan dia bertobat dan menangis di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang seperti ini, kata Rasulullah, masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ya. Ini walaupun kalimatnya pendek, tetapi kalau diuraikan itu mencakup seluruhnya. Artinya dia menjaga dirinya, dia menjaga anggota tubuhnya, dia menjaga hatinya, sehingga ketika dia beribadah kepada Allah, fafadat ainahu, jadi kedua matanya itu dipenuhi dengan air mata, bukti dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kajiannya juga panjang, bukan bertobat begitu saja. Dia meninggalkan seluruh maksiat yang dia lakukan, dia tinggalkan. Kemudian dia mengerjakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala sekemampuan dia. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Mali ara, ini hadis dari Anas. Hadis dari Anas radhiyallahu anhu, annahu alaihi salam sa'ala Jibril. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, mali la ara Mikail yadhhak." Saya tidak pernah melihat malaikat Mikail itu tertawa. Mikail kan malaikat pemberi nikmat rezeki. Hatta dekem ayan, Pak. Tidak pernah tertawa. Bahkan ketika Rasulullah SAW mengatakan begini, Rasulullah pernah di sebuah bukit dengan Jibril. Apa kata Rasulullah? Saya dan keturunan saya orang paling miskin di dunia, kata Rasulullah. Ya. Maksud paling miskin apa? Harta naidu balu. Harta itu setelah datang, langsung keluar. Ketika masuk langsung keluar. Makanya ketika itu ada suara petir di langit. Turun malaikat Mikail. Ya Muhammad, kamu mau apa ya Muhammad? Kunci rezeki itu ada sama saya. Apakah kamu mau seluruh tanah Mekah ini saya rubah menjadi emas? Satu. Yang kedua, malakar rasulah. Kamu menjadi seorang raja dan kamu menjadi seorang rasul. Yang ketiga, saya yakin kamu nak mau pilih yang ketiga. Yang kata malaikat Mikail. Kamu menjadi rasulah, abdan rasulah. Kamu itu rasul, tetapi kamu itu seperti budak-budak yang lain. Artinya buahana mewah tak mewah pihana, baju biasa saja, bahkan lebih budak daripada beliau. Akhirnya Nabi Muhammad melihat menoleh kepada Jibril. Jibril tersenyum. Ya. Menyo Jibril mentawat yang budak kim, tapi Mikail tidak ada. Jibril tersenyum dia. Jibril tahu Nabi Muhammad akan menjawab jawaban yang ketiga. Akhirnya apa? Mikail bertanya, kamu pilih yang mana Muhammad? Saya pilih yang ketiga, kata Rasulullah. Abdan mamlukan, abdan malikan, abdan rasulan. Saya seorang budak, sama seperti budak yang lain, tidak jauh beda dengan budak yang lain. Dan saya seorang rasul. Menyebutnya thadua pilih, Pak. Kalau dipertambah pilih itu thadua boleh, thadua pilih. Saking tamaknya manusia ini. Semua tanah Aceh ini jadi emas satu. Yang kedua, saya mau jadi raja lagi, Pak. Jadi raja. Sudah tanah jadi emas, jadi raja. Yang pada hemah anak kayak apa je umur Pak. Anak kayak apa je umur. Dia punya hotel, anak apa je hotel ya. Anak apa je hotel. Dia punya saham, anak apa je saham. Kalau dia lapar pasti cari nasi atau cari roti. Minta bu. Anak minta minta anak. Makanya Rasulullah mengatakan, manusia itu keinginan dia ingin menguasai semuanya. Diberikan oleh Allah, bukan tidak diberikan. Tetapi yang dia makan bukan itu, kata Rasulullah. Bukan itu yang dia makan. Dia makan nanti makanan pokok dia, itu yang dia makan. Ketika dia sudah berkoar-koar saya ini, yang dia cari makan dulu,
Dia jadi makan juga sebagaimana orang miskin jadi makan juga. Semua orang jadi ini untuk memenuhi perutnya, kata Rasulullah SAW. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati. Makanya Rasulullah bertanya, "Mali la ara Mikail yadhhak." Saya tidak pernah melihat Mikail itu tertawa. Faqala Jibril. Apa kata Jibril? "Ya Muhammad, ma dhahika Mikail mundu khuliqat anna." Mikail tidak pernah tertawa semenjak diciptakannya neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga membuktikan, karena ada sebagian yang mengatakan begini. Apakah neraka itu diciptakan setelah manusia melihat dulu? Manusia berbuat jahat, setelah itu baru diciptakan neraka. Kalian nilai, padundro. Oh, cuma sekian bro. Oh, neraka hubung ada bukan. Kalian surga, padundro orang yang taat. Orang taat sekian, oh ciptakan surga lebih banyak lagi. Seperti orang di pelopor ya. Berapa orang peminat? Sekian. Oh, dapat god, ya, Pak. Dapat god. Padundro 15 roh. Oh, 16 roh dapat god. Berapa orang yang ingin Oh, kita buat sekian. Apakah surga neraka seperti itu? Tidak. Surga neraka memang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun orang yang masuk ke dalam neraka, itu masih muat. Ya. Maka ketika Allah bertanya, "Untuk soal jibino." Ada sebagian orang, "Ini rumah 16 buah, bagaimana ini?" Yang datang itu ada 20, sudah kurang, ada pegat loh. Maka ketika Allah berdialog dengan neraka, "Halim talakti, apakah kamu sudah penuh?" Neraka menjawab, "Hal mim mazid." Ada tambahan lagi Allah? Hana penuh-penuh. Bahkan di neraka itu VVIP loh, ruangan VVIP. Tidurnya cukup luas. Neraka itu cukup luas. Makanya disebutkan di situ mingkul juz'an. Setiap pintu-pintu itu ada pintu-pintu lagi. Dijelaskan di dalam tafsir Baydawi. Jadi neraka itu 7. Ketika dibuka pintu pertama, pintu jahanam, ada 70.000 pintu lagi. Dibuka lagi pintu yang pertama, ada 70.000 pintu lagi. Dibuka pintu selanjutnya yang pertama, ada 70.000 pintu lagi. Ketika dibuka yang terakhirnya, baru VVIP. Seorang itu akan melihat ular di situ. Ya. Jadi artinya tidak ada ruangan yang tidak ada ular. Tidak ada neraka yang tidak ada ular. Yang pertama seorang dirantai, kemudian dililit dengan ular. Ini ketika dia membuka pintu terakhir. Ini belum neraka yang kedua. Itu masih neraka jahat. Belum neraka radha, belum neraka sakit, belum neraka jahim. Ada 70.000 pintu, dibuka satu pintu, 70.000 pintu lagi. Banyak sekali. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Oke. Ya, ini ada sebuah ini perkataan Rasulullah. Baru kita nanti cerita seorang sahabat namanya Abu Dujanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha lam ya'murkum bikanzil mal." Allah tidak pernah menyuruh kalian untuk menumpuk-numpuk harta. Tidak ada Allah katakan kalian itu buatlah tumpuklah harta untuk anak kalian nanti. Tidak ada. Yang Allah katakan, "Waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa." Hendaklah kalian takut kalau meninggalkan generasi yang lemah. Lemah apanya? Lemah otak sama lemah ini, lemah hati. Dia tidak mengenalku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kamu urus. Jangan kamu urus harta, kata Allah. Jangan kamu urus harta di bantu masa depan tengok kamu mati ni. Harta kalian masa depan tapi dia mati dia meninggal. Akhirnya apa? Berpindah dengan orang lain lagi. Makanya Rasulullah mengatakan, Allah tidak pernah menyuruh kamu untuk mengumpulkan dan menumpuk-numpuk harta. Bahkan Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah kalian berbuat kebaikan, insyaallah dengan kebaikan itu akan aku ampuni kalian. Paling enggak nah harta apa infak dan sedekah. Beyo enggak beyo. Makanya di dalam kajian tasawuf itu dunia itu di tangan. Ini semuanya coba lihat. Kajian tasawuf apa saja? Apakah punya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, apakah Imam Al-Ghazali atau Ibnu Arabi atau Imam Al-Qusairi? Itu semua mereka mengatakan jadikanlah dunia itu kalau ingin enak ibadah. Kalau ingin enak ibadah, jadikan dunia itu di tangan. Nya sedang jak temayang mukrih motor bacu ngajak li saya. Pokok kamu mukrih motor. Pak Musiah jadi jak li. Nya teman-teman li. Datanya bukan jamaah li. Kamu mukrih motor jak ni, mukrih motor. Muhate.
Maknanya dunia kagak patut lah mati. Biarin saja, mau kamu kerih demam. Tengok saja ilah pakai teman. Yang sekarang yang baik pun gedanya hana tak temayang leh. Gedanya kadalah tak temayang. Gedanya hana tak ibadah leh. Maka jadikanlah dunia itu di tangan kalian dan jadikanlah dunia itu di hati kalian ya, Pak. Jadi menyosal aja gadahnya tengok mitalo tu bukan demam. Mitalo yang hek gedanya gadah yang lah mati je. Gadah keyakinan, macam ada mitalo punya gadah keyakinan. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi Rasulullah mengatakan innallaha lam ya'murkum bikanzil mal. Allah tidak pernah menyuruh kalian untuk menyimpan harta, nak pernah. Hana, coba cari ayatnya. Coba cari hadisnya. Tidak ada dalam satu ayat pun yang mengatakan simpanlah harta kalian untuk masa depan anak kalian, tidak ada. Wala bittiba'i syahwat. Dan tidak untuk mengikuti hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu untuk dijauhkan, sama dengan mengumpulkan harta. Makanya digandengkan ketika dalam ayat wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang-orang yang ghibah orang lain, ghibah dengan kata-kata maupun ghibah dengan anggota tubuh. Alladzi jama'a mala wa adada. Sebagaimana celakanya orang mengumpulkan harta dan mengira-ngira harta. Karena pun najibah. Kita perjalanan masih jauh. Tetapi kira-kira harta orangnya nyata beda-beda. Besok lagi nyo kamu deme besok meninggal dia. Yang kata kira-kira pun icoli kau memang. Kadang gedanya gedang yang cok. Nanti ada diambil oleh ahli waris dan lain sebagainya. Icoli no gedanya, icolian. Ina lebih icoli bukan lain lah minang. Harta siapa? Harta kita juga yang tadi yang kita kira-kira tadi. Man kana dan namir yuridu biha hayatal faniyah. Maka Rasulullah mengatakan barang siapa yang mengumpul-ngumpul harta dia. Ini bukti orang yang tidak takut. Mana takut bah ibadah, kita takutan ya. Dia kumpul-kumpul harta saja. Barang siapa kata Rasulullah, man kana dan namir yuridu biha hayatal faniyah. Dia ingin hidup apa namanya? Hidup selamanya. Arti hidup selamanya apa? Nyo harta makin le itu makin sukses, bahagia masa depan, bahagia. Bisa saya beli ini, bisa beli ini, bisa beli ini. Fa innal hayata biyadillah. Kehidupan itu ada di tangan Allah. Bisa saja kamu mati dalam detik ini kata Rasulullah. Untuk apa harta tadi? Kepu ya. Katanya ada pegawai, tak kepu harta. Rasulullah mengatakan fa innal hayata biyadillah. Kehidupan kamu itu di tangan Allah. Meninggal bisa saja besok kamu meninggal. Yang kepu yang kata kepu len. Karena mukul. Ala wa inni. Ya ini Rasulullah mengatakan begini. Ketahuilah kalian. Saya ini kata Rasulullah yang dipegang orang. Saya kata Rasulullah SAW, la aknizu dinara. Saya tidak pernah menyimpan satu dirham pun. Mungkin kita yang sanggup lagi. Kita tidak sanggup kalau begini yang Rasulullah katakan ini tidak sanggup. Seorang itu pasti ada rekening. Pada nomor rekening. Hana rekening gitu di mana. Dalam rekening pasti apa yang mencuit apa. Tapi Rasulullah mengatakan saya tidak pernah menyimpan satu dinar pun. Ini yang tidak kita sanggupi. Kalau yang sebelumnya itu kita sanggupi. Artinya Pak Nyok panen akan baku-baku perlihat pakai lagi, nyok perlihat pakai lagi. Karena dia ini kan untuk saham masa depan kita 20 tahun yang akan datang. 20 tahun leh oh kagaknya. Jadi kalau ini kita sanggupi. Untuk menjaga syahwat itu kita sanggupi juga. Tetapi untuk yang ketiga ini yang susah sedikit. Ala wa inni la abnizu dinar. Ketahuilah saya tidak pernah menyimpan satu dinar pun. Dan satu dirham pun kata Rasulullah, wala dirham. Wala akhba'u apa ini? Wala akhba'u rizqan lihadik. Saya tidak pernah menyimpan rezeki untuk besoknya. Ya Rasulullah. Tengok tapi kira ilah. Jino pun yang nak nikmati lagi nikmati. Makanya orang yang enggak menyimpan itu enggak dia sebenarnya nikmati. Nyo untuk masa depan, mitalo. Untuk masa depan, mitalo. Wateka ada mitalo yang kata bulan 2 bulan. Dapat duit 1 miliar. Maka sakit duitnya. Setelah sakit mengakibatkan sakit, bicok dengan nama nyampe untuk mengobati bapak. Bukan kata sakit kita rezeki. Kita rezeki. Setelah mengobati beliau, pergi ke Singapura, pergi ke mana-mana pergi untuk mengobati. 1 miliar habis untuk pengobatan. Watai boleh minta nompeng. Kapan mau nikmati hidup kalau seperti itu? Setelah cari duit capek lagi pak. Maka hai, tak mau rumah sakit. Bukan tu minta rezeki kahai. Setelah dia ambil lagi duit tadi yang dia cari tadi untuk mengobati lagi. Kapan dia bisa nikmati itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, wala akhba'u rizqan lihadik.
Saya tidak pernah menyimpan rezeki untuk besok. Apa yang ada terus nikmati Pak. Nah dulu mati dulu. Ada sekarang nikmati dulu. Sehingga ketika meninggal pun ada apa-apa lagi. Ya, tidak ada meninggalkan sesuatu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati. Ada kisah Abu Dujanah. Ini cerita tentang khauf para sahabat. Kalau tadi Rasulullah, kita sudah cerita tentang bagaimana Jibril, bagaimana para sahabat. Ini sekarang sahabat. Abu Dujanah itu salah seorang sahabat. Kalau salat itu pas di belakang Rasulullah, atau paling tidak di saf pertama. Makanya beliau itu berada di saf pertama dalam semua salat ibadah. Ketika habis salat zuhur, beliau itu lama duduk di situ, beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, subhanallah. Salat asar begitu juga, maghrib begitu juga, dalam semua waktu kecuali subuh. Ya. Waktu subuh, assalamualaikum, assalamualaikum, kagak ada banyak. Waktu lain tidak, waktu lain beliau duduk berzikir, sehingga membuat menjadi pusat perhatian sahabat lain. Ini Rasulullah lain Abu Dujanah. Ini Abu Dujanah, beliau setiap salat yang lain selalu duduk lama ini. Tapi ketika salat subuh saja langsung pulang. Coba engkau panggil ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memanggil Abu Dujanah. Ya Abu Dujanah, apakah betul kamu itu setiap habis salat subuh kamu langsung pulang? Hanya duduk lihat. Anjir minah kata Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, saya akan ceritakan kepada engkau ya Rasulullah. Rumah saya berdampingan dengan rumah Yahudinya. Makanya kita jangan benci Yahudi juga pegang, dia pegang Israel. Dia pegang Bani Israel, Yahudi mah. Kalau kita ngomong Israel, Israel itu nama Nabi Yakub. Mereka ini ingin menutupi kejahatan mereka dengan nama kakeknya, ya Pak. Israel. Bahkan di dalam Al-Quran itu pada surah Maryam ayat 58, Allah memberkahi Israel. Apa Israel itu? Nabi Yakub dan keturunannya kan Yahudi yang banyak. Yahudi mengambil nama Israel untuk menutupi mereka itu. Sebagaimana kaum Ad. Kaum Ad itu dalam Al-Quran apa kata Allah? Fahal tara lahum min baqiyah. Tidak saya sisakan satu pun dari mereka. Semua mati kata Allah Subhanahu wa taala. Saking membangkangnya mereka itu. Mereka itu pernah menentang Allah nih. Apa kata? Man asyaddu minna quwwah. Kau paling dengar adanya dua. Ya, cukupnya, cukup berani. Mereka ini menyelimuti kaum Ad. Kaum Ad itu sudah konotasi negatif. Ya, Ad itu. Maka mereka membawa-bawa nama kakeknya, namanya Iram. Iram ini ahli ibadah. Iram itu cucunya Nabi Nuh. Ya. Jadi makanya mereka dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, Iram dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Itu kaum Iram. Kaum Iram itu ahli ibadah, kan orang pembunuh yang betul. Kaum Ad itu yang menentang. Mereka membawa nama Iram untuk menyelimuti mereka. Iram, kami ini kelompok Iram. Padahal kelompok kaum Ad yang terkenal kakeknya Iram. Maka mereka bawa-bawa kakeknya. Yang terkenal Nabi Yakub, ya Pak. Yang terkenal Nabi Musa, Bani Israel. Mereka membawa nama kakek-kakeknya. Nabi Yakub alaihissalam. Jadi waktu itu pemuda ini mengatakan, ada seorang Yahudi ya Rasulullah. Berarti Yahudi langsung kita bayar konotasi negatif terus, pembangkang aja. Beda dengan Bani Israel. Kalau Bani Israel itu selalu maknanya apa? Makna positif, ya. Bagaimana positif? Bani Israel berarti ibadah dia beribadah, dia buat ini, buat itu. Ya. Rumah saya berdampingan dengan Yahudi ya Rasulullah. Di rumah saya itu, rumah beliau ada pohon korma. Kemudian cabangnya itu masuk ke rumah saya, cabangnya masuk ke rumah saya. Setiap pagi korma itu jatuh. Anak saya biasanya cepat bangun pagi. Sempat ketika saya terlambat pulang salat subuh, anak saya sudah sempat memasukkan korma Yahudi tadi ke mulutnya. Sehingga saya tanya kepada anak saya, nak apa nak di mulutmu? Korma itu ya yang jatuh. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya ambil tangan saya ini, saya congkel mulut dia. Sehingga keluar darah. Supaya apa? Supaya korma tadi keluar dari perut anak saya dan anak saya muntah. Saya tidak mau ya Rasulullah. Anak saya makan haram, saya tidak mau. Saya tidak mau keturunan saya susah beribadah ya Rasulullah. Saya tidak mau ya Rasulullah. Walaupun hanya sekecil korma ya, saya tidak mau ya Rasulullah. Saya pulang ke rumah sekarang ya Rasulullah. Subuh-subuh saya pulang untuk mengutip korma tadi ya Rasulullah. Jadi korma yang jatuh di pagi hari itu saya kutip dan saya buang kembali ke tetangga saya. Nyogotnya juga ada kan. Mama pelamnya jatah yang potan no. Jatah potan no,
dalam adat, bukan dalam adat. Nyo menurut adat, menyo memamplam ka kena, berarti yang pura nolor berarti. Memamplam mengandung iba pura tanah. Kecuali memamplam inai debit, bapak tanah debit. Memamplam debit bak tanah kenanya baru. Dan itu pun sebenarnya tidak bisa juga. Harus minta izin juga. Tidak bisa. Kecuali kita bisa memotong dahannya. Kita bisa memotong dahan. Kenapa? Karena sudah masuk ke area kita. Tetapi tidak boleh makan. Tidak ada istilahnya nyok hak potan, hak potan, tidak ada. Kalau kita makan juga haram ini. Harus minta izin pada yang punya. Ya. Walaupun itu Yahudi punya. Akhirnya Rasulullah mengatakan begini. Bagaimana ini? Akhirnya Rasulullah mengajak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Umar, Utsman bin Affan. Utsman orang kaya. Sudah kaya beliau, ibadahnya juga luar biasa. Kita nyoka kaya ibadah bohong. Ya. Ibadah bohong. Nyoka kaya ibadah luar biasa. Nah orang ibadah luar biasa gatin. Nyo dua-duanya Pak Utsman bin Affan. Beliau kaya dan punya ahli ibadah. Ya Utsman, coba engkau ini kata Rasulullah. Utsman sudah paham. Wahai Yahudi, saya beli pohon kurma kamu. Tidak saya jual. Karena lu mudah. Begini saja. Pohon kurma ini tukar dengan tanah sebelah sana. Tanah tukar. Sekian kurma ada di situ. Nak mau juga saya. Jadi apa juga mau kamu? Saya mau tanah kamu yang spesial, yang luasnya sekian. Boleh juga kata Utsman. Menyogedai ada tanpa Yahudi mah. Kamu satu batang kurma kamu ingin tukar dengan tanah saya? Ya. Cuma karena Utsman bin Affan ingin menolong sahabatnya Abu Dujanah tadi, supaya dia tidak pulang ini. Kurma itu supaya menjadi hak dia. Ya. Ki banjir nyihurung, ki banjir Utsman bin Affan adalah. Dan bagi banjir Abu Dujanah, dia tidak mau makan punya orang lain walaupun hanya sebiji kurma. Jangankan diri dia, anaknya dia larang untuk makan yang haram. Maka katanya binaji, anda katanya pai kerja ada apa? Katanya oleh pak anda kerja, anda korupsi ada gak? Bek cok ada gak? Ya pak, tapi apa anda katanya pak? Bek ada cok ada gak? Bek ada jeh ada gak? Bek buat curang. Kita sudah menyelamatkan diri dan menyelamatkan juga anak dari api neraka. Walaupun hanya kurma bacuk. Nah, kan kurma bacuk yang karut lom pak. Karut lom kurma. Kan nak bergantung pak rewuyuk. Ya, pak. Jadi rewuyuk pi haji pun lom takut pak. Apalagi kita ambil. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, sudah setengah jam. Jadi kita cukupkan. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita judul baru ya. Jadi tidak masalah khauf. Jadi khauf sudah apa pengertian khauf, bagaimana contoh-contoh khauf. Yang terakhir ini bagaimana khaufnya Rasulullah, khaufnya sahabat, khaufnya malaikat, sahabat, malaikat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.